Hello my friend, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita bahas ramalan zodiak Aries di minggu terakhir bulan April tahun 2025. Readingan ini bersifat general, jadi tidak bakal cocok untuk kalian semua. Silakan cocokkan berdasarkan kondisi kalian masing-masing. Dan selanjutnya buat teman-teman yang pengen private reading, kalian dapat hubungi kontak person yang telah saya sediakan pada deskripsi video. Oke, kita lihat di sini ada energi kalian. Di sini terlihat bahwa kamu lagi dalam posisi yang mencoba untuk berdamai gitu ya, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan pasangan kamu. Di sini kamu nggak pengen kondisinya penuh dengan drama gitu ya, karena kamu tahu bahwa mungkin kedepannya bakal agak melelahkan ketika kamu menuruti ego masing-masing. Jadi kamu di sini terlihat sadar dan udah lelah dengan situasi yang ada. Jadi kamu bakal kayak memilih untuk mengalah di sini, dan bukan berarti bahwa kamu terlihat menerima semuanya. Kamu lebih kepada mencoba untuk melihat ke depannya, apakah memang ini sesuai dengan yang dia harapkan gitu ya, ataukah memang ini jalan yang terbaik gitu ya. Jadi sebenarnya kamu juga terlihat ragu dengan pasangan kamu, tetapi kamu memilih untuk diam di sini. Kamu memilih untuk mengikuti kemauan dia, dan ya kamu bakal lihat ke depannya apakah memang ini sesuai dengan yang kamu harapkan atau tidak gitu ya. Dan di sini juga terlihat bahwa kondisi pasangan kamu itu lagi dalam posisi yang mungkin kayak dia nuntut banyak hal gitu ya, banyak maunya gitu, dan itu yang membuat kamu stres di sini. Sedangkan kamu nggak punya banyak waktu untuk mengikuti semua mau dia gitu ya. Dan kamu juga merasa bahwa kemauan dia itu adalah kemauan yang cukup melelahkan gitu ya, karena ada beberapa hal yang terlihat bahwa permintaan dia itu kayak nggak masuk akal gitu. Jadi beberapa dari kalian mungkin kayak situasinya mencoba untuk mengkomunikasikan hal ini, tetapi nggak ada titik terangnya. Jadi mungkin kayak dia kayak terlihat memaksa gitu. Nah, itu yang menjadi kendalanya kamu di sini. Oke, di sini ada kartu berikutnya yang juga udah memperlihatkan bahwa situasinya ada hal yang mungkin yang akhirnya kamu korbankan di sini. Karena kemauan dari pasangan kamu ini terlihat cukup keras gitu ya, dan kamu nggak bisa meredamnya. Pada akhirnya mungkin kamu bakal menemui jalan buntu gitu ya, dan pada akhirnya ya kamu bakal berkorban gitu. Dan ya pasangan kamu mungkin kayak menjadikan kondisi ini tuh bukan sebagai pembelajaran, lebih kepada ya udah, kalau memang berakhir dengan pengorbanan ya udah gitu, harus terima. Nah, itu yang membuat kamu agak gimana gitu ya. Jadi beberapa dari kalian kayak merasa kecewa gitu ya, karena dari awal mungkin kamu udah nggak sepakat dengan kemauan dia, tetapi terus didesak, dan akhirnya ya di sini kamu mengalami kerugian gitu ya, apakah dari segi materi atau waktu gitu. Dan tidak ada penyelesaian yang lebih lanjut ternyata mengenai hal ini. Oke, kita lihat selanjutnya. Di sini ada Ten of Cups. Karena kamu memiliki karena kamu kayak di sini terlihat mencoba untuk mempertahankan semuanya gitu ya. Jadi mungkin bakal sulit, karena kamu mungkin kayak benar-benar rasanya itu udah terlihat besar gitu ya kepada dia. Jadi di sini yang menjadi kelemahan kamu adalah situasi rasa kasih sayang kamu yang besar gitu, dan itu yang membuat kamu berulang kali menghadapi kondisi seperti ini, dan berulang kali mungkin kayak mengalami kerugian. Misalnya kamu nggak pengen invest gitu ya terhadap suatu barang atau sesuatu hal, karena kamu tahu bahwa resikonya tinggi, tetapi pasangan kamu mencoba untuk meyakinkan di sini, dan ada perubahan emosi, perubahan sikap yang dia berikan kepada kamu ketika kamu nggak menuruti kemauan dia gitu. Jadi karena kamu yang basicnya udah kayak sayang, udah kayak mencoba mempertahankan, ya akhirnya ada kerugian di sini. Nah, itu mungkin yang menjadi contoh yang aku lihat di sini. Ten of Cups. Walaupun pada akhirnya di sini terlihat bahwa ya kamu berhasil gitu ya mempertahankan hubungan yang kamu jalani, tetapi ya kamu mungkin kayak membayar mahal gitu ya tentang
keinginan dia atau banyak hal-hal yang berkaitan dengan kemauan dia yang mungkin kayak agak ceroboh atau agak gila gitu ya, dan itu yang menjadi problem besarnya di sini. Dan oke, kita lihat seperti apa lagi di energi berikutnya, ada Ace of Swords. Oke, di sini kamu mulai kayak merasa bahwa ini nggak boleh terus berlanjut gitu ya. Ace of Swords, kamu mencoba untuk pembaharuan di sini. Kamu mencoba untuk mengkomunikasikan tentang hal ini kepada pasangan kamu, dan menurut aku ini berhasil di sini karena pada akhirnya kamu bakal kayak benar-benar cerdas, mengambil tindakan yang cerdas untuk membuat kondisi ini berubah. Jadi mungkin bakal ada pemutusan energi yang selama ini terus-menerus berjalan, itu bakal terputus di sini. Ada kondisi di mana kamu menyikapi permasalahan yang kamu hadapi dengan pasangan kamu dengan baik gitu ya. Kamu tahu bahwa komunikasi yang kamu lakukan itu kadang-kadang nggak berhasil, makanya di sini kamu bakal lebih kepada pengalaman gitu. Dan ketika terjadi pengalaman seperti ini, akhirnya mungkin pasangan kamu bakal kayak merasa bahwa oh ternyata kamu benar gitu ya. Oh ternyata kamu memang lebih pintar gitu ya, lebih pandai untuk mengolah beberapa hal yang berkaitan dengan dia. Dan mungkin di sini pada akhirnya memang sempat terjadi percekcokan gitu ya, ego yang tinggi dari pasangan kamu, tapi pada akhirnya mungkin dia bakal kayak mengalah dan mencoba untuk berbaikan lagi di sini, karena ya ada hal-hal yang memperlihatkan bahwa dia juga tergantung kepada kamu gitu. Jadi kondisinya memang saling membutuhkan, saling support, dan itu memang harus terjadi. Tetapi balik lagi bahwa kondisinya semuanya kadang-kadang tidak terlalu bisa kamu kontrol sepenuhnya gitu. Makanya di sini Ace of Swords memberikan kondisi bahwa akan ada tindakan yang tegas kamu ambil, dan ini berkaitan dengan kondisi seperti ini di mana kamu mencoba untuk mengajarkan pasangan kamu untuk lebih bersyukur, untuk lebih mengelola beberapa hal yang kamu miliki dengan baik gitu. Tidak hanya kayak tergiur oleh beberapa hal gitu sehingga dia dengan mudah untuk melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada akhir yang menurut aku bahagia. Beberapa dari kalian mungkin kayak benar-benar bisa terhindar dari situasi yang buruk. Di sini ada perdamaian juga, walaupun sempat mengalami kerugian, tetapi beberapa dari kalian kayak merasa udah lega gitu karena kamu memberikan tindakan bahwa pasangan kamu harus merasakan suatu hal dengan penuh dengan rasa tanggung jawab gitu. Jadi kali ini mungkin kamu bakal kayak ngikutin maunya dia, walaupun kamu tahu ini bakal gagal gitu ya. Tetapi kamu bakal kayak mencoba untuk memberikan dia pelajaran bahwa kadang-kadang dia harus lebih mendengar kamu gitu ya. Dia harus mencoba untuk mengkomunikasikan segalanya dengan kamu gitu. Dan kali ini mungkin akan ada pelajaran yang baik yang dia dapatkan berkat dirinya kamu, dan kamu merasa bersyukur pada akhirnya karena kamu nggak mengambil tindakan yang lebih kepada emosional, tetapi lebih kepada mempertahankan hubungan dengan pelajaran yang ada, pelajaran pengalaman gitu ya. Dan di bulan April untuk minggu terakhir, aku rasa kamu berada pada kondisi di mana mampu untuk menjadi kayak seorang pemimpin, tetapi tidak selalu kayak menjadi pemimpin gitu, lebih kepada saling support. Nah, itu yang aku lihat energinya di sini. Kamu lebih dewasa, kamu lebih pandai untuk mengatur beberapa hal yang kamu miliki sehingga kedepannya kamu nggak merasa rugi lagi gitu. Oke, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Semoga kalian terhibur, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian atau ke media sosial kalian. Oke, thank you.